Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Wahyuni, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Saat ini saya sedang melaksanakan kuliah pengabdian masyarakat dari rumah yang berbasis media sosial. Adapun saya membuat podcast ini untuk melengkapi tugas KPM saya. Oke, di sini saya akan membahas tentang memahami pentingnya pendidikan anak usia dini. Saat ini sudah banyak orang tua yang mulai merasakan pentingnya pendidikan anak usia dini atau PAUD. Sebagian besar orang tua menganggap pendidikan anak usia dini dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak sebelum memasuki sekolah dasar. Sebagian orang tua bertanya, apakah pendidikan anak usia dini memang penting? Apa saja manfaat dan hal yang didapat anak jika mengikuti PAUD? Yuk, mari kita simak penjelasannya. Apa itu pendidikan anak usia dini? Pendidikan anak usia dini atau PAUD merupakan jenjang pendidikan sebelum memasuki sekolah dasar. Biasanya, pendidikan anak usia dini diberikan kepada anak yang berusia di bawah 4 tahun. Maka dari itu, penting bagi teman-teman untuk mengetahui tanda-tanda anak yang sudah siap mengikuti PAUD. Nah, sebaiknya sebelum memasukkan anak ke PAUD, teman-teman harus terbiasa menstimulasinya, seperti melatih kemampuan komunikasi, bahasa, dan adaptasi dengan orang terdekat. Lantas, mengapa pendidikan anak usia dini penting? Pendidikan anak usia dini sangat penting untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak, baik secara fisik dan mental. Di Indonesia, pendidikan anak usia dini terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu kelompok bermain, taman penitipan anak, taman kanak-kanak, dan taman kanak-kanak luar biasa. Pemilihan jenis PAUD ini bisa disesuaikan berdasarkan dengan usia setiap anak. Misalnya, kelompok bermain, termasuk jalur pendidikan non-formal untuk anak yang berusia 2-6 tahun. Taman penitipan anak, termasuk pendidikan non-formal, biasa anak usia 1 bulan hingga 4 tahun. Sementara, taman kanak-kanak termasuk pendidikan formal bagi anak yang berusia 4-6 tahun. Selanjutnya, mengapa pendidikan anak usia dini penting? Kehadiran pendidikan anak usia dini masih memunculkan perdebatan. Ada orang tua yang menganggap anak di bawah 5 tahun sebaiknya tidak perlu mengikuti PAUD. Seharusnya anak cukup bermain dan belajar di rumah. Namun, ada pula orang tua yang menganggap PAUD penting untuk mendukung tumbuh kembang anaknya lebih optimal. Nah, jika kita mengacu pada keputusan pemerintah, sebenarnya pendidikan anak usia dini itu perlu. Adapun alasan PAUD itu penting, yaitu dapat mengembangkan kemampuan sosial. Saat anak mengikuti PAUD, itu tandanya ia harus memulai beradaptasi dengan teman sebaya dan gurunya. Maka, anak pun didorong untuk belajar. Caranya berinteraksi, sosialisasi, bekerja sama, dan mengikuti aturan yang ada. Selanjutnya, dapat mengembangkan kemampuan emosional. Selain kemampuan sosial, PAUD juga dapat mengembangkan emosional anak. Saat bekerja sama dengan teman sebaya, maka ia didorong untuk memiliki rasa simpati dan empati terhadap sesama. Kebiasaan ini perlu diterapkan sedini mungkin, karena berpengaruh hingga ia dewasa. Selanjutnya, dapat meningkatkan rasa percaya diri. Saat anak terbiasa melakukan kegiatan di PAUD, maka rasa percaya dirinya pun akan meningkat sebelum ia memasuki jenjang sekolah dasar. Hal-hal yang berkaitan dengan sosialisasi
dan pembelajaran dasar mungkin tak asing lagi baginya. Sebab guru di PAUD biasanya mampu mengedukasi anak-anak untuk lebih berani. Selanjutnya dapat mengoptimalkan fungsi otak. Tahukah teman-teman bahwa di usia 5 tahun perkembangan otak anak mencapai 90% loh. Itu artinya kehadiran PAUD dapat mendukung fungsi otak anak lebih optimal. Hal ini karena ia akan mendapat pengalaman dan pengetahuan baru yang bermanfaat hingga jangka panjang. Setelah memahami pentingnya pendidikan anak usia dini, sekarang saatnya teman-teman mengetahui kemampuan apa saja yang biasanya dilatih saat anak masuk PAUD. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, kemampuan motorik. Kemampuan motorik adalah kemampuan untuk menggerakkan anggota tubuh, seperti kepala, tangan, jemari, bibir, lidah, dan kaki. Di PAUD pasti menghadirkan kegiatan-kegiatan yang mengasah kemampuan motorik anak, seperti membuat prakarya, mewarnai, menyusun balok kayu, dan lainnya. Nah, yang kedua, kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif lebih dari sekedar mempelajari informasi, tetapi juga kemampuan untuk memikirkan informasi baru, membicarakan, serta menerapkan informasi tersebut ke informasi lain yang diperoleh sebelumnya. Di PAUD juga, anak pasti akan mendapat pengetahuan baru yang belum ia ketahui sebelumnya. Lanjut, yang ketiga, kemampuan sosial. Seperti yang teman-teman ketahui, PAUD bisa menjadi tempat anak untuk bersosialisasi dengan lingkungan baru. Di PAUD, ia akan bertemu dengan teman sebaya dan guru-gurunya. Jika ia terbiasa mengikuti PAUD, maka kemampuan sosialnya pun akan meningkat. Hal ini akan bermanfaat sebelum ia masuk SD, bahkan hingga dewasa. Lanjut, yang keempat, kemampuan emosional. Kemampuan emosional mengacu pada keterampilan anak dalam mengatur emosinya dengan cara yang sangat tepat. Bagaimana ia bisa mengelola emosi, mengekspresikan perasaan, dan bersikap empati terhadap sesama. Dan yang kelima, kemampuan bahasa. PAUD juga mendorong anak untuk berinteraksi dengan guru dan temannya. Aktivitas ini tak hanya mengasah kemampuan sosial, tetapi juga kemampuan bahasa anak untuk berkomunikasi dengan baik. Saat ini sudah banyak pendidikan anak usia dini yang bisa menjadi media dan untuk berkembang lebih baik. Pastikan teman-teman memilih PAUD yang tepat dan bermanfaat bagi anak hingga jangka panjang. Nah, baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.